Halo, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan kembali membahas beberapa bocoran soal FR P3K yang sumbernya dari kakak-kakak yang telah ujian seleksi tahap 1. Nah, buat kakak-kakak yang persiapan seleksi tahap 2, tetap semangat belajarnya dan banyakin berdoa. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Baik, kita masuk ke soal pertama. Seorang ibu hamil usia kehamilan 31 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan sesak saat tidur terlentang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, dan tidak ada ödem. Apakah langkah yang terbaik yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengatasi keluhan tersebut? A. Beri oksigen 2-3 liter per menit. B. Menganjurkan posisi tidur miring kiri. C. Memberi vitamin tambahan. D. Merujuk ke dokter spesialis paru. E. Menganjurkan istirahat yang cukup. Nah, kira-kira dari soal ini jawabannya yang mana nih teman-teman? Boleh di pause dulu ya. Nah, setiap kali dihadapkan dengan soal yang panjang, kakak sebaiknya membaca terlebih dahulu pertanyaannya ya. Kemudian menentukan kata kunci dari soal tersebut. Adapun kata kunci dari soal tersebut adalah keluhan ibu yang sesak saat tidur terlentang. Kita lihat umur kehamilannya sudah 31 minggu. Jadi ini sudah masuk trimester 3 ya teman-teman. Nah, untuk ibu hamil dengan trimester 3 itu tidak disarankan untuk ibu tidur posisi terlentang. Kenapa? Karena saat posisi terlentang pembuluh darah besar bisa terjepit sehingga asupan oksigen dari ibu ke janin berkurang, yang dapat menyebabkan bayinya juga bisa mengalami hipoksia. Oleh karena itu, ibu hamil sangat dianjurkan untuk posisi tidur miring kiri, karena selain bagus untuk asupan oksigen dari ibu ke janin, juga bagus untuk mencegah dan mengatasi keluhan sesak pada ibu hamil, kemudian juga untuk mengatasi nyeri punggung. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi B, menganjurkan posisi tidur miring kiri. Nah, bagaimana opsi A? Opsi A, beri oksigen 2-3 liter per menit. Opsi ini bisa dipilih jika menunjukkan bahwa DJJ janin meningkat ataupun menurun ya teman-teman. Ini bisa dipilih jika ada tanda-tanda gawat janin, tapi di soal ini kan tidak ada, jadi kurang tepat. Kemudian opsi C, memberi vitamin tambahan. Ini juga bukan untuk mengatasi sesak ya, sesak keluhan ibunya. Kemudian D, merujuk ke dokter spesialis paru. Saya rasa ini belum saatnya, karena tidak ada keluhan yang begitu mengarahkan ke dokter spesialis paru. Begitu juga dengan opsi E, menganjurkan istirahat cukup. Memang sih ibu hamil harus selalu dianjurkan istirahat cukup, tapi tidak nyambung dengan soal yang di atas karena ibunya merasa sesak saat tidur terlentang. Kita ke soal berikutnya. Seorang ibu hamil G2P1A0 usia kehamilan 24 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri pada punggung bawah yang menjalar ke paha. Keluhan ini dirasakan terutama saat berdiri lama. Edukasi apa yang paling tepat untuk diberikan kepada ibu tersebut? A. Mengkonsumsi kalsium rutin dan menganjurkan istirahat total. B. Melakukan latihan peregangan otot dan menghindari berdiri lama. C. Memberikan analgesik yang aman untuk ibu hamil. D. Merujuk ke fisioterapis untuk penanganan lanjutan. E. Menggunakan korset kehamilan untuk menyangga perut. Nah, yang mana nih jawabannya teman-teman? Saya rasa ini soal termasuk dalam golongan yang mudah ya teman-teman. Karena ketika kita bisa menentukan kata kunci dari soal ini, otomatis akan dengan mudah kita menentukan jawaban yang paling benar. Nah, misalnya soal ini, kata kuncinya yaitu keluhan nyeri pada punggung bawah yang menjalar ke paha, terutama saat berdiri lama. Nah, kita lihat di opsinya teman-teman. Di opsinya, opsi B itu melakukan latihan peregangan otot dan menghindari berdiri lama. Tentu saja ini sudah bisa kita tebak bahwa opsi B adalah yang paling benar.
Karena kita lihat opsi A mengkonsumsi kalsium rutin dan menganjurkan istirahat total. Kurang tepat ya, mengkonsumsi kalsiumnya itu sudah benar, tapi tidak mengatasi keluhan ibu tersebut. Jadi memang ada beberapa soal yang bisa membuat kita terkecoh. Bisa saja kita memilih opsi A karena ibu ini mengatakan nyeri punggung. Otomatis ibu ini membutuhkan kalsium. Tapi kita tidak melihat lagi kata kunci yang sebenar-benarnya, yaitu keluhan ini dirasakan saat berdiri lama. Jadi kita perlu benar-benar melihat kata kuncinya ya teman-teman. Oke, soal selanjutnya. Seorang ibu hamil dengan usia kehamilan 12 minggu datang dengan keluhan mual dan terkadang muntah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60, suhu 36,7, pernapasan 22 kali per menit, nadi 80 kali per menit, dan tidak ada tanda dehidrasi. Apakah diagnosis dan penata laksanaan yang paling tepat pada kasus di atas? A. Hiperemesis gravidarum, lakukan rawat inap dan pemberian cairan intravena. B. Hiperemesis gravidarum, lakukan edukasi tentang pola makan dengan porsi kecil tapi sering. C. Morning sickness, lakukan rawat inap dan pemberian cairan intravena. D. Morning sickness, lakukan edukasi tentang pola makan dengan porsi kecil tapi sering. E. Dehidrasi ringan, beri cairan oralit dan vitamin. Silahkan dijawab kolom komentar ya teman-teman. Nah, di sini yang biasa membuat kita terkecoh antara hiperemesis gravidarum dan emesis atau morning sickness. Nah, kita lihat, kita langsung saja eliminasi yang opsi E ya teman-teman, karena di soal sudah dikatakan tidak ada tanda dehidrasi. Jadi opsi E sudah dieliminasi. Nah, kita lihat kata kuncinya. Ibu hamil ini dengan usia 12 minggu, keluhannya mual dan terkadang muntah. TTV-nya dalam batas normal ya. Jadi ini masih dikatakan morning sickness, belum masuk ke hiperemesis gravidarum. Ibunya ini hanya mual dan terkadang muntah, jadi tidak sering muntah ya teman-teman. Nah, apa penata laksanaannya jika morning sickness? Morning sickness itu tidak perlu dirawat inap, tidak perlu pemberian cairan intravena. Morning sickness itu hanya perlu dilakukan edukasi tentang pola makan dengan porsi kecil tapi sering. Jadi anjurkan saja ibunya untuk makan sedikit tapi sering. Selain itu kurangi makan yang berlemak, dan anjurkan banyak makan sayur dan buah. Jadi itu saja teman-teman. Jadi dari pilihan ini jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Nah, soal keempat. Nyonya H, umur 25 tahun, G1 fenol anol, hamil 24 minggu, datang dengan keluhan sering buang air kecil dengan sensasi panas saat berkemih. Pemeriksaan tekanan darah 100/70 mmHg. Pemeriksaan urinalisis menunjukkan leukosit 15/HPF dan nitrit positif. Apa rencana asuhan yang paling tepat? A. Memberikan antibiotik yang aman untuk kehamilan. B. Memberikan vitamin C dosis tinggi. C. Menyarankan ibu meningkatkan asupan cairan. D. Merujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. E. Memantau perkembangan selama 1 minggu. Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Sebelum menentukan jawaban, kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu ibu hamil ini mengeluh sering buang air kecil dengan sensasi panas saat berkemih. Nah, dari keluhan ini kita bisa menentukan diagnosa yaitu infeksi saluran kemih atau ISK. Ditunjang dengan pemeriksaan urinalisis, ada leukosit dan nitrit positif. Nah, apa yang menyebabkan ISK? ISK itu disebabkan oleh bakteri. Nah, untuk mengatasi bakteri ini, kita perlu memberikan antibiotik yang aman untuk kehamilan. Jadi opsi yang benar adalah opsi A. Nah, kenapa bukan opsi D, merujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut? Kita lihat lagi ya teman-teman. Di sini tidak ada yang mengatakan bahwa ibu hamil ini datang ke BPM, puskesmas, ataupun rumah sakit. Tapi dari hasil pemeriksaannya, ini sudah tidak mungkin kasusnya ada di BPM. Bisa jadi ini di rumah sakit karena melihat pemeriksaan labnya. Nah,
Kalaupun ini kasusnya di puskesmas teman-teman, otomatis dokter umum tidak akan langsung merujuk ke rumah sakit. Pastinya dokter tersebut hanya akan memberikan antibiotik terlebih dahulu untuk dilakukan evaluasi beberapa hari kemudian. Oke, kita ke soal yang terakhir teman-teman. Nyonya T, umur 33 tahun, usia kehamilan 32 minggu, datang dengan keluhan gerakan janin terasa berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Apa langkah awal yang harus dilakukan oleh bidan? A. Melakukan USG untuk melihat aktivitas janin. B. Merujuk ke dokter spesialis kandungan. C. Mengajarkan ibu cara menghitung gerakan janin selama 2 jam. D. Melakukan NST untuk memantau kesejahteraan janin. E. Memastikan asupan makanan ibu cukup. Nah, soal ini juga terbilang mudah ya teman-teman. Nah, kata kunci dalam soal ini adalah penurunan gerakan janin yang dirasakan oleh ibu. Nah, yang ditanyakan, apa langkah awal yang harus dilakukan oleh bidan? Ingat ya teman-teman, ini adalah langkah awal yang ditanyakan. Nah, langkah awal yang dilakukan bidan adalah bisa dengan edukasi dulu. Edukasi tentang cara menghitung gerakan janin selama 2 jam. Bisa saja ibu tidak mengerti bagaimana normal pergerakan janin. Jadi bisa diajarkan dulu, edukasi dulu, kemudian bisa dievaluasi besoknya. Kalaupun memang terjadi penurunan gerakan janin, misalnya hanya 1-2 kali bergerak dalam 1 hari, bisa disarankan untuk pemeriksaan USG. Tapi apabila ada di opsi yang mengatakan bahwa pemeriksaan Doppler, maka langkah awal yang dilakukan itu adalah pemeriksaan Doppler. Tapi kan soal ini nggak ada ya teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Nah, sekian dulu teman-teman. Kalian bisa cross check dari 5 soal tadi berapa yang benar dan berapa yang salah. Tapi saya yakin jika teman-teman banyak berlatih soal, saya yakin dalam soal ini benar semua tanpa ada yang salah. Semangat terus belajarnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.